Sebelum masuk ke sini, kita akan mereview dulu bab mengenai analisis dimensional. Jadi analisis dimensional ini lebih ke arah eh, bagaimana kita bisa mengolah data empiris yang ada untuk bisa menjadikan persamaan-persamaan korelasi gitu. Jadi karena kalau semua di mekanika fluida disolusikan dengan cara diferensial itu agak susah karena perlu ada model yang benar-benar tepat gitu ya untuk mewakilinya. Jadi paling gampang ya eksperimen gitu. Nah, jadi yang kemarin kan sempat kita diskusikan mengenai beberapa metode untuk melakukan eksperimen. Jadi ada yang dengan skala 1:1, ada juga yang diperkecil begitu. Nah, intinya itu untuk eksperimental, tujuan utamanya adalah untuk mengetahui persamaan si korelasi gitu, persamaan persamaan empiris gitulah mengenai fenomena-fenomena yang ada terkait mekanika fluida. Dan juga ini akan bermanfaat untuk memvalidasi apa yang sudah dikerjakan pada analisis diferensial dan analisis eh, finite volume, finite control volume begitu. Nah, kemudian caranya bagaimana si analisis dimensional ini? Intinya kita akan mengarahkan ke dimensionless number begitu. Dan teorema yang digunakan adalah Buckingham P, karena berasal dari Bapak Edgar Buckingham. Intinya dimensional kita kenapa pakai dimensionless number gitu ya? Karena saya coba review kembali urgensinya kalau kita tidak menggunakan dimensionless number, misalnya ini kita kemarin kan bahasnya mengenai ini ya, mengenai bola yang kita ingin mengetahui untuk kecepatan berapa, gaya drag yang diterima berapa gitu pada bola ini. Terus kalau kita mau variasikan V, berarti kan kita harus menjaga D, rho, dan viskositas steady gitu. Dan kalau kita mau lihat pengaruh dari parameter yang lain, berarti yang yang ditahan juga berbeda lagi. Misal saya mau taunya rho, jadi yang ditahan kecepatan, diameter, dan viskositas. Itu kan cukup membutuhkan banyak waktu, effort, dan cost pastinya. Jadi bayangannya kalau satu parameter itu diuji 10 kali, maka untuk 4 parameter berarti kira-kira butuh 10⁴ pengujian gitu. Jadi akan sangat butuh effort yang sangat besar gitu ya. Nah, terus juga ini misal hanya data yang di tengah ini kan ingin melihat hubungannya antara diameter dengan drag, kemudian viskositas dengan drag, density drag, kecepatan drag. Nah, ini karena tidak efektif, tidak efisien, maka bedanya efektif sama efisien mungkin sudah perlu mulai difamiliarkan. Jadi kalau efisien itu mencapai apa yang kita inginkan, yaitu 100%. Jadi untuk mendapatkan dari 100% ini kita butuh effort berapa gitu ya. Jadi kalau efisiensi thermal gitu, jadi kita bisa menghasilkan listrik dengan effortnya 40%-nya gitu. Nah, kalau efektivitas itu lebih ke arah bagaimana kita bisa mencapai si 100% ini. Jadi efisien itu lebih ke arah manfaat plus effort yang kita butuhkan. Jadi kata kuncinya adalah effort ini. Jadi eksperimen yang sebanyak ini tuh nggak efisien karena effortnya sangat besar. Padahal ujung-ujungnya kan kita ingin sama-sama melihat manfaatnya di sini ya untuk melihat fenomena yang terjadi gitu. Oke, kemudian agar lebih efisien, Bapak Edgar Buckingham mengusulkan bersama dimensionless. Jadi ada 8 langkah. Mungkin biar gini aja deh. Ya di sini aja deh. Jadi yang pertama kita perlu mendeskripsikan semua variabel yang terlibat, variabel yang termasuk begitu. Jadi kalau ada 5 variabel ya dituliskan ada 5 variabel. Kalau 6 ya 6. Variabel yang dimaksud itu apa aja? Jadi kalau kasus di atas berarti kan ada drag, kemudian ada diameter, kemudian ada kecepatan, ada densitas, ada viskositas gitu. Jadi ada 5 ya kalau kasus yang di atas. Kemudian sudah menentukan variabelnya, kita tuliskan dalam dimensi dasar, dalam MLT atau FLT, yang penting konsisten.
Jadi biasanya FLT itu dipilih untuk mengurangi sebanyak mungkin, bukan sebanyak mungkin, mengurangi persamaan pi yang dibutuhkan gitu. Ya, sebentar. Balik. Sorry. Jadi semakin banyak reference, ini kan kita menentukan jumlah persamaan pi-nya kan ada di sini ya. Menentukan pi terms-nya itu K dikurangi R gitu. Jadi misal K-nya 5 dikurangi R-nya itu adalah 3 karena dari dimensi dasar 3, berarti kita hanya butuh 2 persamaan pi gitu. Kalau kita biasanya kan si F ini juga diwakili oleh ML kan ya, bisa aja cuma menjadi 2 reference dimension gitu. Tapinya jadi kita butuh ada 3 persamaan pi. Ujung-ujungnya itu kita lebih suka kalau persamaan pi-nya itu semakin sedikit gitu. Jadi idealnya itu 2, tapi kalau 3 itu masih oke lah. Kalau udah 4 ke atas itu yang agak repot. Nanti akan saya tuliskan. Kemudian memilih variabel perulangan. Jadi variabel perulangan ini kita kan punya 2 p terms. Nah, variabel perulangan ini jumlahnya sama dengan dimensi referensinya. Jadi kalau dimensi referensinya adalah 3, maka kita pilih repeating variabelnya juga 3 gitu. Jadi dari 5 variabel 1 2 3 4 5, kita pilih 3 variabel yang berulang dan diupayakan itu adalah independen tiap variabelnya. Jadi ada contoh kasus kalau kita membuat pemodelan di sebuah gedung gitu ya, immerse body-nya gedung. Ini kita ada kecepatan, terus ada densitas, ada viskositas. Ini kan ada informasi tingginya, kemudian ada informasi lebarnya gitu ya, length, kemudian width-nya gitu. Nah, ini bisa menjadi satu variabel luas atau bisa terpisah semua. Kalau mau terpisah semua, jangan sampai repeating variabel itu sama. Jadi cuma disuruh 3, jangan semuanya H, U, dan W gitu. Itu akan tidak bermanfaat nantinya. Jadi dipilih yang independen dan unitnya berbeda. Terutama unitnya berbeda gitu. Oh, gitu. Jadi kalau dari sini kan bisa kelihatan ya, V, D, Rho. Berarti V ini adalah si dinamikanya dari fluida, D ini adalah geometri, Rho ini adalah sifat. Dan memang kalau di mekanika fluida sudah agak nge-cheat ya, karena nanti kalian sudah akan familiar dengan bilangan Reynolds, itu yang membatasi antara aliran laminar dan turbulen, itu rho VD per mu gitu. Jadi kalau sudah ada 3 parameter VD, rho, dan mu, sudah langsung pilih aja VD rho untuk menjadi repeating variable gitu. Kemudian nanti repeating variable kita kawinkan dengan non-repeating variabelnya. Jadi non-repeating variabelnya contohnya di sini adalah drag dan viskositas. Jadi ini drag dan viskositas gitu ya. Terus nanti disamakan dengan M pangkat 0, L pangkat 0, T pangkat 0. Kemudian solusinya diurut satu-satu, kita cek M-nya dulu, terus L, T-nya, dicek eksponensialnya, dicek pangkat-pangkatnya di sini ya. Kalau di sini ada M di bagian bawah, di bagian awal, di non-repeating variable kita tuliskan 1. Kemudian di yang A ini ada M juga, berarti A. Di B nggak ada, di C nggak ada, berarti nggak usah. Sama dengan 0, kemudian ini digunakan untuk L dan T. Nanti kalian bisa mendapatkan nilai A, B, C-nya dan disubstitusikan bisa menjadi bilangan pi-nya. Nah ini mungkin yang kemarin belum saya bilang. Ini tuh boleh kalian tukar-tukar antara pembilang dan penyebutnya. Jadi nggak akan salah gitu ya. Jadi misal bilangan Reynolds gini, ini kan ketemunya jadi seper Reynolds gitu. Nah ini kalau mau dibalik menjadi Reynolds aja juga nggak apa-apa. Cuman yang akan berbeda nantinya di sini, yang akan berbeda nantinya di penentuan persamaannya gitu. Jadi kalau ini dibalik, si pi-nya ini juga akan kebalik gitu ya. Jadi fungsi Reynolds sama fungsi sub-Reynolds kan beda. Tapi di dalam satu dimensi ini boleh ditukar-tukar, nggak ada masalah. Yang pasti perlu dipastikan nanti saat ngeplot kurva, si V ini harus menyesuaikan dimensionless number yang sudah ditentukan gitu. Nah, jadi hal yang perlu diperhatikan itu adalah ini ya,
geometri dari benda, baik itu geometri kalau aliran dalam, berarti geometri di sekitarnya, kalau di aliran luar, berarti ukuran atau ya dimensi segala hal yang naprak sama dia gitu ya. Kemudian sifat fluida, densitas sama rho. Dan nanti kalau ternyata ada pertemuan antara permukaan air dengan udara, berarti harus mempertimbangkan surface tension begitu. Karena adanya pertemuan antara dua fase yang berbeda. Kemudian kondisi eksternal ini terkait dinamika kinematika gitu-gitunya lah. Jadi lebih ke arah eh, apa namanya kecepatan, ketinggian, tekanan gitu-gitu. Sifat fluida ini juga sebenarnya bisa diarahkan ke sifat mekanik material ya. Jadi kalau misal meletakkan modulus yang, kemudian meletakkan material strength gitu juga boleh aja. Jadi nggak melulu sifat fluida karena beberapa contoh soal, misal kita cek ya, contoh soal itu yang di buku membahas mengenai ember ini ya, ember kaleng cat gitu. Jadi di sini penentuan P-terms. Ya, ini ada tinggi, ada diameter, kemudian yang dicek itu adalah defleksinya, deltanya. Jadi kalau terkait defleksi, berarti kita perlu adanya modulus yang atau modulus elastisitas si E ini. Jadi ya, jadi sudah ada diameter dari can-nya, kemudian H ini apa? Kedalaman dari catnya, D kecil ini adalah apa nih? Thickness, thickness-nya, kemudian gamma, rho G ya, specific weight, si catnya, dan E ini adalah modulus yang. Nah, karena sudah tahu di sini ada 2, 3, 4, 5, 6, jadi akan ada 6 variabel dan bisa digambarkan oleh dimensi F atau dimensi FLT atau MLT gitu. Cuman yang menjadi hal yang menarik di bahasan sini, di contoh soal ini kan kalau sudah jelas cuman ada 2 reference dimension, 2 referensi, kemudian di sini ada 5 variabel, berarti kan butuh 3 ya, butuh 3 pi gitu. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sorry, 6. Yang dependennya ini juga dihitung ya, yang dependennya juga dihitung. 6 kurangi 2 jadi ada 4 V, ada 4 V, bentuk pi. Nah, ketika MLT mungkin secara naluriah kita langsung nulisnya 3 reference dimension ya, sehingga nanti diharapkan cuma jadi 3 pi gitu. Nah, ternyata di beberapa kasus khusus, jadi ini tidak harusnya kalau praktisnya kalian sekarang itu nggak akan menemukan yang seperti inilah. Tapi ternyata di sini itu ada MT pangkat min 2. Jadi ini kan F ya, MT pangkat min 2. Jadi ini bisa dianggap satu reference dimension karena serupa gitu. Nah, kalau sudah kayak gini, berarti dihitungnya hanya 2 reference dimension. Tapi ini lagi-lagi kasus khusus ya. Jarang yang keluar kayak gini. Ini sengaja dikeluarkan oleh siapa? Si buku Munsonnya. Tapi secara umum nggak kayak gitulah. Dan intinya ketika diturunkan, persamaannya akan sama antara FLT dan MLT. Gitu. Kemudian contoh soal yang lain, tadi yang saya bilang terkait pemilihan repeating variable ya. Jadi pemilihan repeating variable di sini contoh gedung ada lebarnya, ada ketinggian. Jadi ini kan pengen tahu apa ini? Oh, cuman suitable bit terms gitu. Jadi ada drag, ada lebar, tinggi, viskositas, densitas, dan kecepatan. Nah, ini ada semua. Nah, jangan sampai repeating variabelnya itu milih W dan H. Itu pilih salah satu aja. Jadi W oke, mewakili apa nih? Mewakili geometri. Kemudian V mewakili gaya efek eksternal dan rho ini adalah sifat fluidanya. Gitu. Kemudian nanti akan jadi ada 3 bentuk pi ya. Jadi ujungnya nanti akan ke arah pi1 sama dengan fungsi dari pi2 dan pi3. Nah, oke, ini kan pakai metode yang prosedural ya.
Jadi ini kita menggunakan metode prosedural seperti ini gitu untuk P2. Nah, P2 ini yang unik sih. Karena P2 bisa dilihat langsung W per H. Nah, ini yang dibahas di bab eh, determination of P terms by inspection gitu. Ya, jadi mungkin detailnya nggak akan saya tuliskan sementara untuk mengejar yang modeling dan similitude. Tapi intinya itu adalah pakai intuisi. Jadi yang P terms itu by inspection itu pakai intuisi, ya. Jadi prinsipnya sama sampai tahap menentukan jumlah pi. Prinsipnya sama sampai menentukan jumlah pi dan repeating variable pastinya ya. Repeating variable apa aja, terus non repeating apa aja. Nah, kemudian itu tinggal kita non repeating variable dikawin-kawinkan aja dengan repeating variabelnya gitu. Jadi misal ingin tahunya delta P gitu ya. Ini kasusnya adalah di dalam aliran pipa, ingin tahu delta P-nya. Nah, ini dibagi dulu dengan densitas satu repeating variable. Oke, sisanya tinggal L per T kuadrat. Nah, kemudian mau dilanjutkan lagi, saya mau tambahin lah dengan per V kuadrat. Jadinya sisa satu per L. Intinya tuh pengen dijadikan ke satu gitu ya, dengan menggunakan repeating variable. Terus juga si angka-angka kuadratnya ini menyesuaikan dari apa yang ingin dihilangkan gitu. Jadi misal V ini kenapa kuadrat? Karena kita pengen menghilangkan si T-nya gitu ya. Jadi biar tersisa L aja, udah tersisa L nanti bisa kita kawinkan dengan si diameter gitu. Ini satu hal. Kemudian untuk yang selanjutnya juga menggunakan prinsip yang sama, cuman P2-nya udah cukup jelas, obvious banget. Kalau Rove de Bernoulli itu adalah bilangan Reynolds gitu atau super Reynolds ya kalau yang di sini gitu. Nah, ini kasusnya sama dengan si yang tadi, si yang papan ditabrak sama kecepatan dalam fluida gitu. Jadi kalau sudah kita tentukan salah satu repeating variabelnya adalah W, jadi hampir pasti satu pi-nya itu adalah tinggal dibagikan dengan si salah satu unsur dimensinya juga gitu. Ini ya. Jadi ini daripada repot-repot pakai yang ini, itu bisa langsung saja ke H per W. Tapi mungkin kalau kalian pragmatisnya saat mengerjakan ujian, nanti tolong dituliskan ini menggunakan metode inspeksi gitu. Tapi sebaiknya menggunakan cara yang sistematis seperti ini. Itu untuk metode inspeksi. Kemudian common dimensionless sudah, eh, correlation of experimental data. Nah, jadi correlation of experimental data ini cuma dibagi dua subbab. Yang pertama adalah jika kasusnya itu hanya ada satu pi term gitu. Jadi kasusnya misal ada empat variabel, seperti ini, empat variabel, kemudian ada tiga reference dimensionnya, dimensi referensinya. Jadi kan pi-nya hanya ada satu aja kan ya. Nah, kalau sudah gini gimana? Jadi kalau sudah kayak gini tinggal ditentukan aja dulu si bilangan pi-nya dengan cara yang sama gitu. Dapat angka pi-nya. Kemudian karena hanya satu pi term, jadi pi1 langsung sama dengan konstan begitu. Jadi kita kan pengen tahu konstan ini nilainya berapa tuh gitu. Jadi langsung analitik langsung dapat skornya aja, nilainya aja. Jadi where C is a constant, maka drag sama dengan konstan dikalikan mu V kali D. Nah, dari sini kita bisa melihat kalau hubungannya antara drag dan kecepatan itu pasti sebanding. Gitu. Ini jadi poin utamanya adalah di sini. Satu pi term berarti langsung sama dengan konstan. Hubungan dengan data eksperimen
1pi, maka akan pi sama dengan konstan gitu ya. Nah, kalau 2pi atau lebih bagaimana? Jadi kalau 2pi atau lebih, gampang aja, kalau 2pi secara sederhana langsung seperti ini. Jadi kita tahu fungsinya seperti apa. Di sini pi 1, sini pi 2, kemudian, si persamaannya akan ada di sini. Nah, kenapa di sini tertulis valid range? Oke, nanti mungkin nggak akan saya tulis detail dulu deh, nanti akan saya copy ke OneNote-nya. Jadi kenapa ditulis valid range? Karena, intinya gini, ini adalah tidak bijak kalau kita menggunakan ini untuk semua range range, kondisi, itu tidak bijak. Karena kenapa? Karena eksperimen itu harus sesuai dengan, model yang dibuat, yang dihasilkan itu harus sesuai dengan eksperimennya. Jadi kalau yang kita uji memang cuman di range-nya sekian gitu, ya sudah, kita ya cuman boleh menyatakan persamaan ini relevan untuk range sekian gitu. Kalau range di atasnya lagi kita nggak tahu, karena bisa saja terjadi instabilitas atau, fenomena yang akan berubah gitu. Jadi nanti kalau kaitannya terhadap, perpindahan panas gitu ya, itu biasanya sudah, clear kalau perpindahan panas di dalam penukar panas shell and tube gitu ya. Jadi shell and tube itu penukar panas yang mirip seperti pressure vessel, kemudian di dalamnya itu banyak pipa-pipa kecil dan ada bevel-bevelnya, kemudian ini masuk, fluida yang didinginkan, yang keluar, kemudian ada satu lagi juga fluida, pendinginnya gitu. Jadi kan arah alirannya seperti ini ya. Jadi arah alirannya, external flow di luarnya dari pipa-pipa kecil. Jadi ini pipa-pipa kecil yang di dalamnya sini, ini istilahnya tubes gitu ya. Di sini kan akan terjadi perubahan-perubahan gitu ya. Nah, perubahan arah, terus kecepatannya berubah, tekanannya berubah. Kemudian, sorry, fluida pendinginnya ini lewatnya dari sini gitu ke tube yang kecil-kecil. Ini asumsikan ada header gitulah ya. Jadi ada header di sini, ada headernya air hangat. Ini adalah T hot in, di sini adalah T hot out. Sedangkan yang di sini adalah T cold in, yang keluar T cold out gitu. Nah, kalau yang T hot in ini kan ngelewatin tubes gitu ya, ngelewatin sepanjang tubes. Berarti kita aplikasinya adalah aliran yang ada di dalam pipa gitu. Nah, biasanya untuk spesifik, shell and tube itu sudah diketahui dengan standar tema sekian, maka, persamaan korelasi yang digunakan itu adalah persamaan korelasi, ini akan ada banyak nanti saat kalian perpindahan panas, itu merupakan fungsi dari bla 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 gitu. Nah, ini berlakunya cuman Reynolds antara misal 2100 sampai ini Reynolds terus cuman sampai 10.000 gitu. Jadi akan ada keterangan persamaan dimensionless itu valid untuk rentangnya berapa aja. Gitu. Ini salah satu contoh, aplikasinya mekanika fluida dalam perpindahan panas, gitu. Itu, kemudian apalagi ya? Oh ya, ini untuk yang ada 2 P term, jadi ini contoh lain juga. Intinya kita sudah mendapatkan hasil eksperimen seperti ini gitu. Nah, ini mungkin kalian akan mendapatkan soal-soal seperti ini juga sih tipikalnya. Jadi dapat data pengujian, kemudian dimasukkan ke persamaan, dimensionless number-nya gitu. Nah, nanti kalian minta diplot untuk, P1 versus P2. Jadi ini misal P1 versus P2, ternyata polanya seperti ini dengan menginputkan data yang ada di dalamnya sini, gitu. Nanti kan ada polanya ya. Terus kalau ternyata ini kita kan selalu ada ini ya, ada opsi lain untuk menunjukkan, itu adalah menggunakan logaritmik. Jadi ini logaritmik yang di bagian bawah. Ini yang di atas ini kayak terlihat eksponensial, padahal kalau dilogaritmikkan, dia ternyata terlihatnya linear begitu. Jadi ini cuma lebih ke arah, bagaimana kita mencantumkan data sesuai keinginan kita gitu.
Tapi nanti aplikasinya akan ada beberapa yang menggunakan sumbu X-nya untuk bilangan Reynolds itu adalah logaritmik bilangan Reynolds gitu. Karena rentang bilangan Reynolds kan sangat jauh ya. Ini cuma 10⁻5 nih, padahal kalau aliran eksternal bisa sampai 50⁻5, terus sampai angka di region 20-an juga gitu. Nah, intinya kalian akan diminta ngeplot data menggunakan si persamaan dimensionless yang sudah ditentukan gitu. Nah, oke. Kemudian untuk kasus yang lain, kalau ada 3 persamaan pi seperti ini masih agak visible juga. Jadi pi 1 versus pi 2, kemudian pi 3-nya itu akan menjadi garis yang unik untuk di tiap pi-nya gitu. Nah, kalau sudah sampai pi 4 bagaimana? Kalau ada 4 pi bagaimana? Jadi kalau sudah sampai 4 pi, ini kalimatnya ada di bagian belakang. Ini nanti akan saya tuliskan secara sederhana. Jadi lebih visible untuk menggunakan spesifik karakteristiknya daripada mendevelop general correlation gitu. Jadi maksudnya spesifik berarti jangan terlalu maruk lah, jangan terlalu maruk untuk membuat analisisnya sampai pengen melihat semua variabel kasarnya gitu. Jadi kita pilih-pilih variabel yang kira-kira penting. Tapi kalau tidak terelakkan, maka si pi-nya ini bisa dipecah jadi beberapa bagian gitu. Itu untuk kalau nanti ada dapatnya 4pi ke atas. Gitu. Kalau sampai 3pi masih bisa ditunjukkan dengan sederhana lah. Kalau sudah sampai 4pi agak susah ditunjukkan dalam satu kurva. Nah, ini untuk modeling and similitude. Ya, sekali lagi saya mohon maaf, ini akan agak skimming cepat, bukan skimming ya, kita baca bab yang penting-pentingnya, tapi nanti akan saya tuliskan dalam OneNote. Jadi modeling and similitude ini ada 2 hal yang kita lihat. Jadi prototip ini adalah benda yang ukuran asli. Gitu. Jadi prototip itu adalah benda ukuran asli, kemudian model ini adalah yang representatifnya. Jadi di sini dinyatakan model adalah representasi dari sistem fisik yang digunakan untuk memprediksi sifat-sifat, bukan sifat-sifat ya, perilaku, behavior, kalau sifatnya properties, dari beberapa aspek gitu. Kemudian yang kita lihat itu adalah prototip. Jadi intinya kita ingin menguji model itu bisa mewakili si prototip gitu. Nah, caranya bagaimana? Ternyata kalau sudah dimensionless number, itu tuh semua bisa diwakilkan. Kalau kita punya persamaan p-terms untuk prototip, ini bisa kita gunakan juga untuk model. Nah, di sini Anda bisa melihat ada notasi kecil M. M ini berarti model. Jadi kita urutkan dulu untuk fungsi yang independen itu di dalam variable dimensionless yang menjadi penyebabnya dan ini dependennya. Ini sama semua. Nah, jadi ada istilahnya. Jadi 710 ini adalah prediction equation-nya. Jadi ini adalah persamaan untuk memprediksinya, sedangkan yang di bagian dalamnya, di bagian dalam kurung di sini, itu adalah model design condition. Jadi kondisi pemodelan. Jadi prediction ini kan intinya adalah yang dependen kan ya, apa yang ingin kita lihat dampaknya gitu. Jadi misal adalah kayak drag atau delta pressure atau yang lainnya, misal frekuensi gitu-gitu. Nah ini model design condition atau bisa juga disebut similarity requirement atau modeling laws. Gitu. Nah jadi ini yang akan agak perlu effort juga. Jadi kan kita mikirnya kalau misal kasus seperti ini gitu ya. Nah kita ingin W model itu sama dengan 1/10-nya W. Nah kira-kira untuk H-nya, H model itu apakah sama juga dengan 1/10-nya H? Terus juga V model apakah langsung kita
1/10-nya V, ini ternyata nggak sesederhana itu. Jadi kita harus melakukan penurunannya secara sistematis, yaitu menggunakan p-term sesuai yang sudah ditemukan, yang sudah kita tentukan sebelumnya. Jadi di sini ada 6 variabel, 6 variabel, kemudian ada 3 repeating variabel, maka akan ada 3pi. 3pi-nya bentuknya seperti ini. Nah, kemudian kita sanding-sandingkan dulu antara yang prototip dengan yang yang model gitu. Jadi kita cek. Nah, ini prosedurnya adalah kita bandingkan satu persatu. P2 dengan P2M gitu ya. Jadi P2M dengan P2. Nah, ini kita harus menentukan satu skala. Jadi skala atau scale. Jadi kalau kita punya model airfoil gitu ya, airfoil itu yang diskalakan apanya? Misal panjangnya gitu. Jadi airfoil yang awalnya 3 meter kita skalakan misal menjadi 30 cm gitu. Atau 30 cm masih kebesaran. Jadi kira-kira misal 5 cm gitu ya. Nah, nanti sifat geometri yang lain harus mengikuti yang sudah di-state di P-nya gitu. Nah, kalau ini kan cukup jelas ya. Kalau kita mau memodelkan hal yang di atas ini, kalau kita mau memodelkan plat yang ditabrak oleh fluida, maka kita state skalanya adalah skala H-nya. Misal ini skala H-nya. Jadi di sini kita punya informasinya HM per H, misal 1/10, kemudian dikalikan dengan ukuran lebar yang aslinya. Jadi lebarnya model didapatkan dari sini. 1/10-nya kali lebar prototip gitu ya. Jadi yang tadi saya tulis di samping sini oke kalau dari geometri. Nah, selanjutnya kita cek dari sininya. Kita bandingkan si ini bilangan Reynolds. Jadi bilangan Reynolds ini intinya kita pengen tahu kalau nguji di model untuk mendapatkan nilai drag di sini atau mendapatkan nilai dependent yang dimensionless ini, kita harus menentukan kecepatan penumbukannya seperti apa. Jangan sampai bangunan kira-kira bangunan segedung FTMD gitu ditabrak oleh angin kecepatan 5 meter per second. Nah, kemudian kita modelkan dengan 5 meter per second juga bisa nggak tepat. Bisa nggak tepat kalau tidak dicek terlebih dahulu. Jadi kita samakan ya ruas kiri dan ruas kanan. Kemudian jadi VM ini, V model itu merupakan sepersekiannya dari V dari prototip gitu. Nah, ini tinggal dicek dulu sepersekiannya itu apakah sepersekian atau lebih besar gitu ya. Jadi nanti perlu dihitung terlebih dahulu dan nanti pada akhirnya yang terakhir adalah menentukan prediction equation-nya. Jadi prediction equation itu adalah yang dependent. Dependent itu yang tergantung ya. Jadi kita ingin tahu si gimana ini si pergerakannya gitu ya. Jadi misal kayak dependent kalau ngomongin visa gitu ya, visa istri, anak, kalau misal saya sekolah keluar, nah mereka itu kan visa dependent. Jadi visa dependent itu menyesuaikan sayanya seperti apa. Sayanya pengen segera disusul, jadi ya saya langsung ngurus visa. Kalau saya nggak pengen disusul, pengen jadi jomblo lokal dulu, ya nggak segera saya urus. Jadi intinya dependent itu apa yang ingin kita lihat gitu ya. Nah, itu kan yang V, kembali lagi ke sini, V model ini untuk mengatur pengujian. Nah, dari pengujian, logikanya kita bisa membaca track dari model. Nah, dari track model, ini ingin kita lanjutkan ke tracknya yang aslinya. Jadi, ketika kita sudah tahu track di model, maka track di gedung yang aslinya akan, di plat yang aslinya akan seberapa. Jadi ini menggunakan di sini. Gitu. Jadi, those measured track on the model, dm must be multiplied by the ratio of the square of the plate width, bla 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 bla. Intinya untuk mendapatkan si prototype track-nya. Gitu. Itu prinsip utama dari pemodelan. Jadi nggak terlalu susah ya. Intinya jangan sampai
terlalu simpel menyederhanakan si persamaan dimensionless. Tapi ada beberapa kasus khusus di mana eh, ini bisa diabaikan. Beberapa kasus khusus gitu. Itu harus udah ada anunya, tapi harus udah ada dasar pemikirannya, udah ada datanya dan lain-lain gitu. Jadi maksudnya kalau ternyata bilangan Reynolds itu tidak terlalu sensitif, maka kita bisa menguji V yang ada di prototip itu sama dengan V yang di model gitu. Jadi ini beberapa kasus dan kemungkinan besar akan ke arah sini. Jadi biar untuk mempersederhanakan gimana kita memodelkan gitu. Nah, ini contohnya, contoh penerapannya jadi sebuah komponen struktural dari jembatan itu punya cross sectionnya adalah elips gitu. Jadi elips dikarakterisasi dengan eh, panjangnya dan ketinggiannya, dengan depth-nya tidak usah dipertimbangkan ya. Kemudian nantinya akan ada V gitu. Nah, ini kan jembatan, berarti diujinya itu intinya si jembatan ini bisa ada vorticity, ada vortis di bagian belakangnya. Kalau vortisnya ini terulang-ulang in regular fashion, maka akan menjadi suatu frekuensi tertentu, dan frekuensi ini kalau kalian sudah belajar getaran, kalau dia satu frekuensi dengan frekuensi natural, ini apa? Ini dalam hertz ya. Jadi ini dalam omega variabelnya. Jadi kalau sampai frekuensinya frekuensinya si jembatan ini kena angin adalah sama dengan frekuensi natural nanti kalian belajar di getaran, itu bisa terjadi amplitudo yang sangat heboh gitu. Jadi kalau kalian pernah lihat video-video jembatan yang goyangnya nggak karu-karuan, itu karena dia beramplitudo, apa namanya, beresonansi amplitudonya, resonansi karena resonansi frekuensi dan amplitudenya jadi superposisinya gitu ya. Nah, ini pengujiannya kan ada di udara, kalau kecepatannya 50 km per jam. Nah, si peneliti ini pengen mengujinya di water tunnel. Nah, kalau sudah jelas, ini ini kan agak nggak masuk akal ya, kalau kita membuat pengujian 50 km per jam gitu. Ini kencang banget. Ini bisa diredam dengan menggunakan pengujian water tunnel gitu. Jadi ada 6 variabel diturun-turunkan, kemudian menjadi 3 bentuk pi gitu ya. Kemudian di sini untuk menentukan ukuran dari modelnya begitu. Jadi di sini sudah ada angka-angkanya. Kemudian untuk similarity requirement bilangan Reynolds, nah ini yang akan berbeda jauh. Kita ingin menentukan si kecepatan water tunnel-nya itu. Jadi ini kan 50 km per jam. Kemudian ini kita inputkan, D-nya sudah dapat. Kemudian rho udara dengan rho air kita masukkan, viskositas air dengan viskositas udara kita masukkan. Gitu. Nah, nantinya ternyata setelah dihitung sedemikian rupa, yang didapatkan itu adalah 4,79. Ini kira-kira setengah atau sepertiganya dari kecepatan prototip gitu ya. Jadi bisa nggak terlalu kencang juga. This is a reasonable velocity that could be readily achieved in a water tunnel. Gitu. Jadi kalau kalian merasakan angin gitu ya, angin di tepi pantai, itu paling kira-kira kalau lagi kencang itu 10 meter per second lah. Gitu. Nah itu kan menggerakin turbin angin. Nah idenya turbin angin dipindah ke laut yang horizontal aksis itu kan menjadi idenya pembangkit listrik tenaga air yang ada di dalam air laut ya. Nah di dalam air laut itu kecepatannya jauh lebih rendah, tapi bisa menghasilkan listrik jauh lebih besar karena densitasnya itu yang sangat berbeda. Gitu. Jadi eh, ini masa depan, tapi nggak masuk akalnya karena material. Kalau turbin air, turbin horizontal yang ada di dalam laut gitu. Jadi materialnya itu pasti pasti karaten. Terlalu mahal kalau mau pakai baja anti karat gitu ya.
gitu. Jadi dulu sempat juga pas saya ke Merauke, kerjaan Pertamina dulu sama teman-teman, itu diminta untuk ngedesain turbin sungai. Jadi di dalam sungai, jadi kan arus sungainya di Merauke itu langsung ketemu ke Samudra Hindia, kenceng banget itu. Lebar sungainya sekitar 100 meter lah. Terus arus di dalam itu 5 meter per second, kenceng, lumayan kenceng gitu. Nah, tapi pas dicek dengan beberapa material, ini langsung karatan, nggak ada waktu, nggak terlalu lama, langsung karatan aja. Jadi turbin air itu yang menggunakan mekanis, apalagi turbin air laut ya, yang ada unsur garamnya itu tidak disukai sebenarnya oleh pemilik duit. Gitu. Kalau oleh pemilik, oleh orang lingkungan ya anu ya, ya kan kita mencintai lingkungan nih, nggak pakai bahan bakar fosil, bla bla bla, ya. Bikin baja tahan karat itu juga pakai ini kan, pakai energi kan ya. Tuh. Oke, balik lagi ke sini, terus terakhirnya kita ke persamaan prediction equation gitu. Jadi prediction equation dari hasil pengujian didapatkan 49,9 hash, kemudian mendapat hasilnya adalah 29 hash untuk yang di aslinya gitu. Nah, ini nanti data-data yang seperti ini perlu disinkronkan dengan data getaran pribadi atau frekuensi naturalnya dari si jembatan gitu. Ya, semoga kalian sudah ngambil sedang ngambil GMD ya, nggak tahu sedang ngambil atau sudah ngambil. Jadi satu benda itu punya beberapa titik frekuensi natural dan pergerakannya bisa beda-beda di tiap frekuensi naturalnya. Jangan sampai ini berresonansi aja. Gitu. Ini selanjutnya adalah model skills. Model skills ini uh, ya kayak sebelumnya aja. Ini adalah perlu diomongin, yang pentingnya adalah itu skill yang apa. Kalau length ya length. Tapi kalau kita mau menskalakan velocity ya velocity, densitas ya densitas, viskositas ya viskositas gitu. Jadi tergantung kita mendefinisikan istilah dari skill. Gitu. Practical aspects of using models. Jadi semuanya itu, baik itu CFD maupun pemodelan, pengujian eksperimen, itu semuanya perlu divalidasi dengan suatu hal yang lain. Tapi intinya kalau untuk eksperimen, kan pengennya eh, bisa dibandingkan dengan data aktual ya, data aktual prototip. Tapi kalau ternyata dia terlalu mahal, maka kita bisa membuat model yang besarnya berbeda dari model yang kita uji gitu. Jadi kalau kita punya berbagai ukuran model gitu ya, models of different size, terus fenomenanya sama, nah itu berarti kita bisa menganggap persamaan p-terms yang kita tentukan dan fungsinya akan berbentuk seperti apa, itu valid gitu. Nah, kemudian ini juga ada distorted models, si model-model yang ini. Jadi ini biasanya kalau eh, beberapa kondisi bisa tidak sama dengan antara similarity requirement-nya. Gitu. Ini contoh yang paling nyata itu adalah ketika ini enggak dijelaskan di sini sebentar. Oh ya, jadi ini distorted models typically ini free surface flow gitu ya, free surface flow. Setelah diturun-turunkan, nantinya akan keluar bilangan Freud number dan Reynolds number. Nah, ternyata di satu bagian kita akan perlu membuat perbandingan kinematik viscosity-nya gitu. Tapi di banyak kesempatan itu hampir tidak mungkin, impossible untuk mendapatkan suitable model fluid kalau misal free surface-nya itu udah air gitu ya. Kemudian untuk suatu skala ternyata saya butuh menskalakan viskositasnya. Nah ya sudah, biasanya nggak apa-apa lah ya. Berarti kalau modelsnya relatif large gitu ya sudahlah, kita anggap yang hal-hal yang sama in unity itu dianggap menjadi distorted modelsnya. Tapi perlu ada tambahan-tambahan untuk menjadikan
through models. Nah, ini ilmunya ada khusus, kalau mau lihat ada di bab 14, di reference 14 dan 15. Oke, kemudian typical model studies-nya di sini ada flow through conduits. Ini mungkin detailnya sebenarnya sama sih tahapannya. Jadi menentukan menentukan p-terms-nya, kemudian diskala-skalakan gitu. Nah, yang unik dari flow in closed conduit itu adalah bilangan similaritas bilangan Reynolds-nya bisa diabaikan gitu. Sebentar. Jadi ini detailnya rangkumannya akan saya tuliskan nanti di bukunya. Tapi two additional points ternyata for large Reynolds number itu tidak terlalu ngefek efek viskosnya. Jadi bisa diwakili saja dengan kecepatan aja intinya gitu. Kemudian poin yang kedua itu adanya potensi kavitasi karena ketika masuk sini kecepatan itu akan naik, tekanan turun. Kalau sampai kurang dari tekanan vapor maka bisa terjadi kavitasi. Nah, kalau sudah kayak gini maka variabel-variabelnya harus ditambahin lagi gitu. Tapi biasanya ini complicated, jadi enggak sesederhana dengan bersama dimensionless. Kemudian flow around immersed bodies. Jadi ini contohnya gedung ya, gedung kena pengen tahu gaya tracknya. Jadi bayangin Burj Khalifa itu gedung yang sangat tinggi, banyak aspek yang bisa kita masukkan gitu. Baik dulu sempat kita ngecek butuh tekanan berapa nih dari air di bawah sampai ke atas gitu. Nah, ini kalau kena angin kayak gimana? Jadi kalau kena angin untuk yang hal-hal seperti ini, ternyata setelah diturun-turunkan, ini yang agak unik ada di sini. Nanti akan saya tuliskan di OneNote-nya. Jadi, required model velocity will be higher than the prototype velocity for L per LM greater than 1. Gitu. Jadi ternyata untuk memodelkan, kita malah butuh kecepatan yang jauh lebih tinggi. Jadi misal sepersepuluhnya ya skalanya, kecepatan prototipnya 50 mil per jam, maka model velocity-nya perlu 10 kali lipatnya, 500 mile per hours begitu. Jadi ini hal yang unik dari flow around immersed bodies. Kemudian nantinya di berbagai kondisi, ini nggak dituliskan ternyata ya. Jadi ini ada beberapa kondisi itu ternyata bilangan Reynolds-nya nggak terlalu pengaruh untuk perubahan koefisien drag-nya. Jadi kalau di sini bisa langsung langsung saja ke bilangan kecepatannya gitu. Sedangkan untuk bagian-bagian yang aneh-aneh ini berarti kan ada efek viskos intinya gitu. Ada efek viskos yang sensitif sehingga kita harus mempertimbangkan kalau mau menguji di bagian sini dan di bagian bawah sini gitu. Kalau yang di bagian sini selain viskos effect itu juga adanya surface roughness. Jadi ini adalah salah satu alasan juga kenapa bola golf itu agak kasar gitu ya permukaannya, karena itu tujuannya untuk mengurangi drag nantinya. Kalau terlalu halus, dragnya makin besar. Itu detailnya akan ada di bab 9. Dan yang terakhir ini adalah untuk, yang ini sebelumnya ada yang belum selesai, kalau alirannya sangat cepat gitu ya, maka kita harus mempertimbangkan efek kompresibilitas. Gitu. Kemudian yang terakhir, mohon maaf agak molor dikit sampai jam 12 saja. Jadi flow with free surface yang signifikan nanti ada cukup banyak ya, tapi nggak perlu terlalu detail lah. Tapi yang menjadi kalau dia hanya di berupa kanal, sungai, terus permukaan yang besar-besar, itu efek-efek efek-efek bilangan viskos effect, kemudian efek surface tension itu bisa diabaikan. Tapi kalau ngomonginnya free surface, tapi untuk pengujian di lambung kapal. Nah, di sini kan ada kecepatan juga. Nah, ini baru viscous efeknya nyambung, terus surface tensionnya juga ada dampaknya gitu. Gitu. Itu free surface. Jadi mekanika fluida ini ilmu yang sangat luas ya.
baik dari yang di dalam air, di permukaan air, di udara, sampai yang ya di 3 tempat itulah. Kalau ngomongin air kan jatuhnya ke anak teknik kelautan, terus bangunan sipil, gitu-gitu. Terus kalau pesawat penerbangan gitu ya. Jadi nggak menutup kemungkinan kalian yang ada di sini bisa masuk ke jalur karir manapun sesuai apa yang disukai. Oke, yang terakhir ini adalah similitude untuk differential equation gitu. Jadi mungkin nggak nggak akan ada contoh soal juga karena memang terlalu kompleks. Tapi intinya kita punya U kecepatan prototip dan U bintang itu kecepatan model. Nah, ini kita ngeset satu angka V kemudian tekanan itu menjadi angka referensi. Jadi ini semua akan menjadi angka referensi untuk melakukan pengujian. Jadi U bintang ini sama dengan U per V. Jadi kalau sama besarnya kan sama dengan 1 gitu ya. Kemudian V bintang juga, kemudian tekanan, kemudian jarak, dan waktu juga. Nah, dari ini semua nanti tinggal disubstitusikan ke persamaan Navier-Stokes yang sudah ada sebelumnya. Jadi misal dou X, U-nya berarti kan V kali U bintang gitu. Kemudian dou X-nya menjadi X per L. Nah, tinggal disubstitusi aja. Dan persamaannya menjadi agak lebih rempong dikit. Jadi tidak mempermudah untuk mensolusikan, tapi paling tidak bisa untuk menjadikan model gitu. Jadi kalau yang dulu sempat saya bilang perlu meshing yang cukup banyak effortnya, kalau misal airfoilnya gede gitu ya. Nah kalau kita kecilkan itu nanti bisa bermanfaat untuk menentukan initial condition dan boundary conditionnya. Gitu. Oke, ya. Jadi bintang utamanya memang ke Buckingham P dan modeling untuk bab 7. Mungkin untuk latihan soalnya akan saya pending ke hari Senin. Ada nanti setelah UTS ada inilah ya, upload catatan dan PR seperti biasa. Gitu. Oke, udah pas jam 12 nih. Ada pertanyaan dulu? Sorry saya makan waktu 5 menit. Kalau tidak ada, akan saya akhiri kuliahnya. Sampai ketemu Senin besok dan selamat belajar untuk mempersiapkan ujian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.